Udah, Bu. Ya, di sini ada prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya, kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses pembelajaran yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah di satuan pendidikan. 1. Berpusat pada peserta didik, pembelajaran harus memenuhi potensi kebutuhan perkembangan dan tahap belajar serta kepentingan peserta didik. Ada kontekstual, menunjukkan kekhasan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan serta dunia kerja. Ada esensial, semua informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan. Misalkan di sini ada kepala sekolah, ada pengawas, ada orang tua, dan ada komite. Dan, ya, selanjutnya ada akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Secara akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Ya, yang selanjutnya ada melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ada guru, ada wakasek, ada bidang kurikulum, kepala sekolah, peserta didik, orang tua, peserta didik, dunia kerja, dan ada pakar. Yang selanjutnya, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah mewujudkan pelajaran Indonesia sebagai pelajaran sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya ada 6 ciri profil Pancasila. Yang 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, ada mandiri, ada bernalar kritis, ada kreatif, bergotong royong, dan kebinekaan global. Ya, jadi beriman kepada Tuhan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sudah jelas. Ada kata mandiri. Mandiri adalah kesadaran akan diri dan situasi yang diharapkan. Ada kata kreatif, menghasilkan karya dan gagasan yang original atau alami. Ada berpikir kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi pelajaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Dan ada kata gotong royong atau kepedulian, ya. Dan ada selanjutnya ada kegunaan profil Pancasila. Ya, kegunaan profil Pancasila ini merupakan menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Selanjutnya ada rumusan profil pelajar Pancasila, ya. Bisa dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Segala pembelajaran program dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil Pancasila. Nah, mungkin itu aja yang saya bisa paparkan tentang KOS. Sudah. Iya, diam deh, Ibu. Udah? Ya, mungkin dari yang saya paparkan tentang KOS, silahkan ada Ibu Yanis, ada Bu Sapariah, dan ada Pak Zul. Mungkin ada dari yang saya presentasikan itu, ada yang belum masih mengganjal di Ibu atau Bapak, ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Ya, sedikit Bu. Ya. Bagaimana proses dari penyusunan KOS itu? Prosesnya ya Pak. Saya menjelaskan sedikit. Ya, saya jelaskan sedikit Pak ya. Jadinya proses untuk penyusunan KOS itu adalah yang 1, menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan.
Yang kedua, merumuskan visi, misi, dan tujuan. Dan yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Dan yang keempat, ada menyusun rencana pembelajaran. Dan yang kelima, merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangannya. Mungkin dari Bunda bisa ditambahkan? Dari Bunda Yanis atau Bunda Saparia, silahkan bisa menambahkan bagaimana proses dari penyusunan KOS itu. Sudah cukup seperti Ya. yang Ade anukan tadi. Ya, sudah cukup yang Sudah, 5 ya prosesnya. sudah. Ya. Ya, sudah jelas, Ya. sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Proses penyusunannya. Gimana Pak Zul? Ya, udah jelas Bu. Udah jelas. Ya, mungkin ini saja yang saya bisa paparkan tentang prinsip dari KOS itu. Ya, karena waktu ya, jadi saya simpulkan ya. Jadi saya simpulkan di sini adalah prosesnya ya. Pemangkunya dari KOS itu adalah ada pemangkunya itu ada pengawas, ada kepala sekolah, ada komite, dan ada orang tua. Dan prosesnya itu ada 4, yaitu menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan, merumuskan visi, misi, dan tujuan, dan 3, menentukan perorganisasian pembelajaran, dan yang 4, menyusun rencana pembelajaran, dan 5, merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan. Ya. Mungkin itu aja saya sampaikan tentang KOS. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu menambah ilmu kita tentang KOS. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.